Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Permata Putri dengan NIM 2305166015. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sejarah geografi, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai ilustratif geografis. Yang pertama ada memahami ilustratif geografis, menganalisis bagaimana representasi geografis, peta, narasi, gambar, dan teks membentuk pemahaman tentang ruang dan waktu. Selanjutnya ada ruang lingkup, meliputi analisis geografi historis, konteks sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya ada akar sejarah dan pengaruh kolonial. Yang pertama, asal-usul ilustratif geografis berakar pada studi historis yang mencoba memahami bagaimana representasi ruang geografis mencerminkan kekuasaan, ideologi, dan pandangan dunia tertentu. Lanjut, periode kolonial, peta, dan narasi geografis seringkali dibuat oleh kekuatan dominan untuk mengontrol wilayah tertentu, menciptakan identitas dan makna, identitas nasional dan regional. Peta dan narasi membentuk identitas nasional dan regional dengan mendefinisikan batas-batas yang menguntungkan. Peta kolonial dirancang untuk menunjukkan kontrol dan membenarkan eksploitasi, seringkali mengabaikan realitas lokal. Selanjutnya, narasi geografis. Teks historis seringkali mencerminkan pandangan dunia penulis, menggambarkan koloni sebagai eksotis dan membentukkan peradaban. Selanjutnya, literatur perjalanan Eropa menggambarkan wilayah kolonial sebagai liar atau perlu dikelola oleh Eropa untuk membenarkan kolonialisme. Narasi geografis memainkan peran penting dalam ilustratif geografis. Narasi di mana narasi ini seringkali dibuat oleh kekuatan dominan untuk mengontrol interpretasi ruang. Nah, sebagai contoh dalam literatur perjalanan Eropa abad ke-18 dan ke-19, narasi tentang wilayah kolonial seringkali menggambarkan tempat-tempat tersebut sebagai liar, tak teratur, atau membutuhkan pengelolaan oleh kekuatan Eropa. Narasi ini digunakan untuk membenarkan intervensi kolonial dan eksploitasi sumber daya. Representasi geografis dalam teks-teks sejarah juga memiliki pengaruh besar. Dalam banyak kasus, teks-teks sejarah menggambarkan ruang geografis dengan cara yang mencerminkan pandangan dunia penulis. Misalnya, dalam literatur kolonial, wilayah jajahan seringkali digambarkan sebagai tempat yang eksotis atau penuh potensi, tetapi sekaligus sebagai wilayah yang membutuhkan intervensi pihak luar untuk menjadi beradab. Hal ini mencerminkan bias ideologis dalam representasi geografis. Dalam ilustratif geografis, visualisasi dan representasi ruang tidak pernah netral. Representasi ini selalu mencerminkan pandangan dunia, nilai-nilai, dan kepentingan tertentu. Representasi ini juga tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi menciptakan realitas baru yang mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Metode yang digunakan dalam ilustratif geografis mencakup analisa teks, gambar, dan peta untuk mengungkapkan bias ideologis dan politik di balik representasi geografis tertentu. Ilustratif geografis berupaya menjelaskan bagaimana konsep ruang dan tempat telah digunakan untuk membentuk sejarah. Nah, lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya representasi geografis. Representasi geografis yang pertama ada kolonialisme. Dalam konteks kolonialisme telah memainkan peran penting dalam membangun struktur kekuasaan global. Dengan menganalisis representasi ini, para ahli geografi historis dapat mengungkapkan bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi telah bekerja melalui ruang geografis. Dalam konteks modern, representasi geografis dalam media digital seperti peta online dan visualisasi data telah menciptakan cara baru untuk memahami dunia. Namun, seperti dalam konteks sejarah, representasi ini juga mencerminkan bias tertentu yang perlu dianalisis secara kritis. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ilustratif geografis tetap relevan
hingga saat ini. Dalam konteks Eropa, peta sering digunakan untuk memperkuat gagasan tentang Eropa sebagai pusat peradaban dunia. Pemahaman tentang ilustratif geografis juga penting dalam konteks pendidikan. Representasi geografis dalam buku teks dan materi pendidikan seringkali mencerminkan bias ideologis tertentu. Misalnya, dalam banyak buku teks sejarah, representasi geografis seringkali digunakan untuk menggambarkan narasi tertentu tentang kekuasaan atau dominasi. Dengan menganalisis ilustratif geografis, kita dapat memahami bagaimana representasi ruang geografis mencerminkan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Representasi ini tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga membentuk cara orang berpikir dan bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa geografi bukan hanya disiplin deskriptif, tetapi juga alat untuk menciptakan dan mengontrol makna dalam masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.